Sebelum kita lanjut lagi materinya, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan lanjutkan materi kemarin ya, masih belum beres. Ini aku akan ya. Kelihatan? Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Di sini kemarin kita baru belajar sampai mana? Ingat gak? Sini ya? Yang itu ya. Yang ini ya. Yeah. Tantangan yang berikutnya. Oke, berarti kemarin kita baru sempat ngebahas apa tuh materi sebelumnya sama list doang ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkannya ya. Nah, selanjutnya selain ada data list seperti yang di sini sudah di dituliskan, di sini ada data tuple. Tuple. Bacanya gimana nih? Tuple apa tuple nih? Tuple. Tuple. Oke, terus ada set, ada dictionary. Sekarang kita masuk ke tuple. Kita buka dulu. Wait, lama ini. Oke. Nah, struktur data tuple sebenarnya hampir mirip juga dengan list gitu ya. Dear my tuple itu kok what? Kenapa? Wow, itu dear my tuple kok. Wow. Yang mana? Dear my tuple. Tuple maksudnya. Oh, kenapa my tuple? Oh, dear my tuple. Ada kelas for what? Iya. Buat apa gitu? Masih inget gak, dir? Nah, kan dir itu untuk nyari tahu dalam tuple tuh nanti kita bisa manggil apa aja kayak gitu. Nanti kamu bisa manggil nih di sini-sini tuple tuh ya macam-macamnya gitu. Nah, ini coba kita ini dulu deh, kita post-postin dulu bentar. Selanjutnya di sini tadi tuple ya. Tuple itu sebenarnya mirip dengan list ya. Yang membedakan untuk sintaksnya di sini kurung biasa penggunaannya, bukan kurung siku. Kalau list itu kan pakai kurung siku ya yang kemarin. Nah, kalau tuple itu yang setahu kakak baca itu dia katanya tidak bisa diubah kayak gitu. Datanya nggak bisa diubah yang dalam tuple itu. Nah, untuk lebih lanjut coba kita tes aja ya. Misalnya di sini saya punya my tuple, tuple ya tadi ya. My tuple 10, ada hello, ada 14,5, ada false, ada list ya ini kurung siku, ada tuple lagi. Coba kita running dulu. Tuple. Bentar, biasa nih, agak lama nih kalau baru ngerunning. Oke. Nah, tipe datanya pasti tuple ya. Di sini kalau di running tuple. Nah, jadi coba kita buka tadi dir itu kan nanti kita bisa ngeliat ya di dalam tuple tuh bisa apa aja gitu kan. Nah, nanti tuh bisa segala macam ini. Nah, kita akan sini coba nih my tuple index kita mau tanya gitu kan. Nah, sama ya, dia mulainya dari 0 ya indeksnya. Nah, berhentinya nih dari sampai berapa nih? 92 sekian. Banyak lah pokoknya banyak ya. Oke. Nah, yang beda kan seperti yang tadi sudah dijelaskan, tuple sama list itu bedanya kalau tuple dia nggak bisa di edit gitu ya. Nah, tapi kalau list bisa. Nah, tapi tuple juga heterogen, bisa macam-macam ya. Kayak tadi kan di sini ada integer, string, float, boolean, ini ada list, ada tuple lagi kayak gitu ya. Gitu, dia nggak masalah ibaratnya.
untuk berbagai tipe data, tapi masalahnya dia immutable, jadi nggak bisa di-assign atau di-delete. Nih, contoh ya, aku mau my tuple di indeks 0 mau diubah jadi 23, kayak gitu ya. Kan sebelumnya kalau di list bisa ya. Nah, di sini nggak bisa nih. Nah, nggak support dia untuk tuple tuh nggak support kayak gitu. Nggak support untuk mengubah-ubah data. Nah, selanjutnya kita coba tes delete ya, tes delete. Misal aku mau delete nih. Nah, delete juga nggak bisa. Ya, tuple itu nggak bisa atau nggak support untuk di delete data-data yang dalam tuple itu. Jadi ya udah pasti udah segitu aja gitu. Terus ada tuple packing sama tuple unpacking. Ini contoh. Jadi misalnya kita tadi belum punya si tuple ya. Kita mau bikin nih tuple kita. Nah, ini kita bisa kita langsung tulisan kayak gini nih tanpa pakai kurung ya. Misalnya contoh ada 4, 10, 8. Ini tipenya pasti tuple ya. Nah, ini saat aku jalanin my tuple, nah dia akan ngebentuk sendiri kayak gitu. Ada di dalam kurung. Kan awal tadi nggak dikurungin ya. Nah, dia bisa jadi ngebentuk sendiri kayak gitu. Dan dia udah ngedefinisi ini, bahwa dia itu tuple kayak gitu. Pemisahnya pakai koma. Oke. Nah, terus ada tuple unpacking. Nah, tadi kan si tuple isinya tadi ada 4, 10 sama 8. Nah, sekarang kita mau bikin nih si 4, 10, 8 ini punya apa ya? Variabel lainnya gitu ya. Kan ini misalnya value ya. Ini value nih. Ada 4, 10, 8. Nah, kita mau bikin variabel buat si 4, 10, 8. Jadi nanti kita kalau manggil variabelnya aja. Pakai tuple unpacking. Nah, ini kita misalkan sini ada 3 ya. Ada 3 nilai. Kita juga punya 3 variabel X, Y, dan Z. Kita running nih. Ya. Oke, pas udah di running, saat kita panggil X, dia akan menghasilkan 4. Nih, 4. Dia akan menghasilkan 4. Terus saat Y di running, dia akan menghasilkan 10. Kayak gitu. Habis itu Z saat di running, dia akan menghasilkan 8. Jadi ntar dia ngurut nih yang kita masukin X, Y, Z, berarti 4, 10, 8. Paham tidak? Iya. Oke, terus ada juga sama ya, di tuple juga ada built-in function ya. Built-in function. Misalnya kayak gini. Nah, di tuple misal ini aku close dulu deh. Lihat nanti. Nah, ini sebelumnya aku udah coba-coba dulu. Nah, misal aku punya tuple, ulang ya. Tuplenya yang ini. Nih, aku punya tuple ini. Sebentar, aku running lagi. Oke. Nah, di sini saat aku panggil fungsi tuple aku kayak gini kan? Tadi. Nah, yang awal. Oke, sekarang si tuple itu enaknya dia bisa menghitung nih. Bisa menghitung data yang ada di dalam tuple dengan value-nya harus persis kayak gitu. Misalnya nih, aku mau ngitung nih jumlah kata false ada berapa dalam tuple. Nah, pas aku running munculnya 1. Oke. Terus aku coba lagi. Misalnya sekarang my tuple mau hitung apa nih ceritanya? Misalnya true ya. Kan di sini nggak ada ya true. Oke. Kira-kira dia bakal ngasilin nggak? Kita cek. Nah, dia nggak ada 0 karena di sini nggak ada true kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngetes yang string, boleh juga. Kita coba tes di sini. My tuple dot count. Nah, stringnya coba kita pakai sini ya, hello. Apakah bisa?
Nah, ada. Jadi, kalau tuple untuk mencari ya, mencari suatu apa ya, objek atau nilai yang ada dalam dalam tuple-nya itu, misalkan tadi ada bilangan integer, ada float, string, boolean dan segala macam. Nah, kita bisa pakai fungsi count, tapi dalam ini harus si value-nya gitu, bukan indeksnya jadinya. Di sini bukan indeksnya tapi value-nya. Kalau misalnya kamu mau cari tulisan hello, berarti kamu tulis di sini dalamnya hello. Kalau misalnya kamu mau nyari angka 10, tulis ini 10. Kayak gitu. Jadi misalnya kalau kamu punya data yang banyak gitu, sampai ribuan atau entah berapa, nah kita bisa pakai si tuple ini untuk memudahkan untuk nyari. Misalnya dari ada data 1000, kamu ingin mencari yang nilainya 98 ada berapa, bisa pakai ini tuple. Gitu, paham nggak? Nah, sekarang kan tadi dalam tuple ya. Di sini dalam tuple ada tuple lagi nih. Ya. Dalam tuple ada tuple. Ya enggak? Kita tes. Bisa nggak dia nyari angka 2 yang ada dalam tuple yang kedua? Coba tes. My tuple 5 itu berarti kan indeks 5 ya. Kan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Harus kan yang ini indeks 5. Nah, indeks 5, dalam indeks 5 dia mau cari 2. Bisa nggak? Mau kita tes. Nah, bisa tuh. Ternyata dapet tuh. Ternyata cuma 1. Gitu. Yoi, dia bisa. Nah, tapi kalau misalnya kan tadi ini sama-sama tuple. Nah, ini list. Bisa nggak kalau kita nyari dalam list gitu ya? Kita coba aja di sini. Bentar, mana? Code ya. My tuple. Tadi si list itu di indeks 4 ya. 4.count 1. Misal ya, kita coba tes. Oh, bisa dia. Jadi yang dalam ini juga bisa dihitung. Kayak gitu. Di dalam list itu. Ya. Paham nggak? Jadi nggak harus sama-sama tuple. List juga bisa dia ngitung yang ada dalam list. Kayak gitu. Asalkan si list ini berada dalam satu satuan tuple yang gedenya. Paham? Iya. Nah, sekarang kita coba pakai fitur slicing. Bisa apa enggak nih? Kan berarti kan my tuple buat manggil nilainya ya. Yang tuple 4 kan berarti tadi ini ya, indeks 4 nih. Ya. List kan berarti list 1, 3, 4. Nah, dia pengen nampilin 1 sampai 3. Berarti indeks 1 sampai indeks 2 ya. Karena 3 nggak termasuk. Coba keluar nggak hasilnya? Nah, keluar ya di sini. 3 sama 4. Ya, kalau kita lihat di sini kan indeks 0, indeks 1, indeks 2. Jadi benar ya, yang keluar itu 3 sama 4. Sampai sini paham? Iya. Oke, ini paham. Nah, terus di sini kita juga bisa mencari loh indeksnya gitu loh. Contoh di sini aku ingin cari indeks dari si valve. Bisa nggak ya? Coba kita cari. Nah, bisa. Ternyata indeks dari valve itu 3. Bener nggak? Kita cek dulu di atas. 0, 1, 2, 3. Jadi bener ya. Indeksnya 3. Tapi ingat, untuk kayak yang count, terus sama untuk yang kayak indeks, ini yang dalam kurung adalah value-nya. Kalau misalnya kamu mau cari 10, nih, aku contohin lagi. Sini deh. My tuple dot index 10. Aku mau cari nih bilangan integer 10 ada berapa. Kita lihat aja. Nah, nggak ada tuh. Maksudnya di indeks 0 kayak gitu. Kita cek di sini. Bener gak? Nah, 10 di 0. Bener ya? Kayak gitu loh. Paham tidak? Iya. Ya, terus ada len. Len itu untuk panjang si tupelnya. Ya. Len itu dari kata leng kali ya. Panjang gitu. 6. Ada 6. Ini coba kita cek.
Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? Yang pertama itu 10, yang kedua itu hello. Yang ketiga itu 14,5. Yang keempat itu false. Yang kelima itu nih si list ya. Yang keenam itu si tuple-nya lagi yang di dalam tuple. Paham nggak? Paham nggak? Iya, paham. Nanti ada tesnya loh. Oke, lanjut nih. Lanjut nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Halo? Oke, sekarang kita bikin lagi dataset. Len itu buat apa? Len itu tadi untuk mengetahui panjang dari si tuple. Oh, si tanda kurungnya. Ya, dalam tanda kurung ada berapa objek gitu loh. Len itu kayaknya dari length sih. Nah, kan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Nah, sini 6 data kayak gitu. Kalau untuk ngitung jumlah datanya, dia nggak mulainya dari 0 ya, nggak mulai dari 0. Kalau yang mulai dari 0 itu untuk menentukan indeks, misalnya dia di indeks berapa, kayak gitu. 0, 1, 2, atau segala macam. Nah, selanjutnya, kita akan apa ya, lanjut dengan struktur dataset. Nah, dataset itu sintaksnya beda lagi nih kurungnya. Kalau tadi list, siku. Tuple, kurung biasa ya. Nah, sekarang set itu kurungnya kurung kurawal. Kayak gitu. Tapi sama aja pemisahnya dengan koma. Oh, ini titik ya. Sorry, ini harusnya koma. Ini gimana ngeknya, gengs? Aduh, dulu. Sebentar. Ini koma ya. Harusnya. Item. Oke. Nah, di sini, misal aku punya nih dataset nih. My set data ya, tipe datanya set nih. My set ada 1, 3, hello world, 2, 3, 1, zombie, dan 5. Nah, si set ini ternyata dia itu nggak bisa diisi dengan set lagi, atau diisi dengan list, ataupun tuple. Berbeda dengan tadi ya, yang tuple. Nah, tadi kan tuple, dalam tuple nih, ada list, ada tuple lagi, kayak gitu. Terus dalam list juga bisa ada list lagi, bisa ada tuple lagi. Nah, sedangkan kalau untuk set itu, dia nggak bisa. Dia untuk list juga nggak bisa, tuple nggak bisa, bahkan untuk dirinya sendiri juga nggak bisa. Jadi ada set di dalam set itu nggak bisa. Kayak gini contohnya. Misalnya aku tambahin nih data set lagi nih di sini. Dia error. Nah, error dia kayak gitu. Karena nggak bisa set dalam set. Nah, terus tipe datanya ya pasti set ya. Ini udah ada. Apa kita run lagi? Oke. Terus nanti di set itu ada apa aja? Kita bisa cari kan. Di set itu nih ada kelas, bla 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 bla. Ini bisa kamu lihat-lihat sendiri dulu. Kayak gitu. Nah, lanjut. Untuk set itu tidak dapat menyimpan data duplikat. Maksudnya gimana? Data duplikat itu misalnya nih di suatu kelas ada kumpulan nilai siswa-siswanya. Ternyata ada beberapa siswa datanya nilainya 80. Nah, kalau pakai set itu dia nggak bisa double-double. Jadi ntar dia ngurutin kalaupun misalnya 80-nya ada 3 orang, tapi tetap akan tertulisnya cuma 1 kayak gitu. Nah, contohnya di sini ya. Aku punya data set nih, ya kan?
1, 3, hello world, 2, 3, 1, zombie 5. Ya, aku running dulu. Nah, pas aku panggil lagi, ya, satunya jadi cuma 1. 3-nya jadi cuma 1. Nggak ada double-double. Dan juga dia langsung mengurutkan ya. Mengurutkan numerik dan alfabet ya. Dari yang terkecil sampai terbesar. Ini juga sama numerik alfabetnya diurutkan. Kayak gitu. Nah, terus tadi dia pakai, tadi kan auto sorting dia ya. Jadi langsung urutin. Untuk yang huruf diurutin huruf, angka diurutin angka. Nah, terus juga dia bisa heterogen, tapi immutable sama kayak tuple. Tidak dapat reassign atau di delete ya. Nih, sekarang aku contoh. Aku misalnya mau manggil ya. Nah, nggak bisa dia. Kayak gitu. Mau manggil si apa? Indeks ke 0 nggak bisa. Kenapa? Kira-kira kamu tahu nggak? Kok nggak bisa sih manggil indeks ke 0? Tahu nggak kenapa? Kan dalam bracket. Bukan itu, karena tadi sifatnya dia auto sorting. Ya. Misalnya di sini kan walaupun ini 1 ya. 1 itu indeks ke 0 kan? Ya enggak? 1 di sini dong. Nah, tapi 1 di sini indeks ke berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Indeks ke 5 kan? Ya enggak? Nah, tapi pas udah dijadiin dataset itu, dia akan berubah jadi gini. Satunya cuma ada 1. Ya. Terus hello world. Hello world-nya jadi di belakang. 5-nya jadi pindah ke depan. Nah, dia nggak bisa pakai indeks. Karena indeks yang kita definisikan sebelumnya sama indeks pas setelah jadi dataset itu berbeda. Jadi makanya dia nggak mau kalau misalnya kita manggil indeksnya kayak gitu. Paham? Karena dia auto sorting kayak gitu. Jadi nanti posisi ini bisa berubah-ubah nih posisi data-datanya seperti ini nih. Ini 1, 3 hello world, 2, 3, 1 zombie 5. Terus jadi 1, 2, 3, 5 hello world zombie kayak gitu. Paham? Oke, terus ada delete. Tadi dia bilang nggak bisa delete ya. Nah, ini sudah dibuktikan ternyata kalau pencet delete dia nggak bisa. Nope. Error. Karena emang dia nggak bisa diedit kayak gitu datanya. Nah, terus ini gimana? Kalau misalnya kita ngubah nih indeks ke 0, kita ubah jadi 5. Bisa nggak kira-kira? Nah, ternyata nggak bisa ya. Tadi sesuai sifatnya. Dia itu immutable. Tidak dapat di reassign atau di delete. Kayak gitu. Jadi kalau udah segitu, ya udah segitu aja. Nggak bisa diapa-apain lagi. Kayak gitu. Paham? Nah, tapi dalam fungsi apa nih? Set ya. Set ini ada berapa built-in fungsi built-in ya. Ada kayak discard. Mungkin discard itu mirip kayak delete kali ya. Ada pop, ada clear, remove, ada add, ada len, ada make. Kayak gitu, Mak. Oke. Ini misal aku contohin. Di data tadi, set tadi, aku mau nambahin 7 nih. Gimana kira-kira hasilnya? Nah, hasilnya langsung muncul ya sini 7. Nah, 7-nya juga nggak paling belakang. Karena tadi auto sorting dia. Jadi tadi sama-sama angka, diurutin deh sama-sama angka. Dari terkecil sampai terbesar. Saat gitu. Terus misalnya aku nulis lagi nih di sini. Misalnya ya. My set at. Kalau aku tulis. My set dot add misalnya apa? Misalnya apa nih? Misalnya buku ya, book. Oke, habis itu kita panggil si myset-nya. Myset. Coba kita running, hasilnya kayak gimana? Nggak modify ya kan? Apa? Oh, nggak bisa nge-edit. Nggak bisa nge-edit.
Kalau nambah dia Oh. bisa pakai ini built-in function kayak gitu. Dia bisa nambah tuh. Ini book jadi diurutin. Kalau diedit nggak bisa. Misalnya kan tadi yang pertama udah kita tulis ya jadi satu gini. Kita mau ubah nih yang depan ini nggak bisa kalau kayak gitu. Tapi kalau nambahin bisa. Nah, coba kita pakai fungsi ini deh. Remove ya, remove. Bisa nggak ya? Coba. Kita akan tes pakai fungsi remove. Ada myset, terus dot remove ya. Remove. Kita coba nge-remove apa? Misalnya aku mau nge-remove 7. Begini nggak sintaksnya ya? Coba. Remove 7 ya. Oke, coba habis itu kita print lagi myset-nya. Myset. Coba di run. Ya, hilang ya. Jadi dia bisa ditambahin sama dihilangin. Harus pakai fungsi built-in-nya. Jadi ada sintaks tersendiri gitu. Nggak bisa kayak yang si tuple atau si list tadi. Kayak gitu. Paham nggak? Oke. Kalau sudah paham, kita akan lanjut lagi. Nah, terus ada namanya fitur pop. Pop itu buat apa sih? Kita coba aja ya. Pop. Oke, bentar dulu. Ini popnya jangan pop 2. Kok nggak bisa? Oh, salah. Ini kan ini ya. Sorry, salah. Nah, fitur pop itu gunanya untuk menghapus ya. Menghapus data yang paling kiri. Kayak gitu. Nih, misal. Kan tadi myset aku ada 1, 2, 3, 5, book, hello world, sama zombie. Aku jalanin nih, myset pop. Nah, dia akan menghapus si satu nih. Di sini akan ngasih tahu dia akan menghapus satu. Pas aku jalanin mysetnya. Nah, lihat di sini satunya hilang. Kayak gitu. Jadi, pop itu fungsinya untuk menghapus yang paling kiri. Mulai dari paling kiri. Nah, kalau misalnya pop aku panggil lagi nih. Kan tadi udah segini ya, myset aku. Pop aku panggil lagi nih. Nah, dia akan menghilangkan 2. Saat myset aku panggil juga. Nah, 2-nya jadi hilang. Jadi 3, 5, book, hello world, sama zombie. Kayak gitu. Nah, terus ada fitur remove. Nah, tadi remove itu untuk menghapus ya. Atau ngedrop gitu ya. Coba, myset remove 5. Nah, kira-kira yang di remove itu indeks ke-5 atau angka nomor 5? Menurut kamu? Nih, kan ada myset.remove 5 ya. Yang di remove itu indeks ke-5 atau angka 5 yang bakal di remove kira-kira? Indeks ke-5. Indeks 5. Coba kita running. Oke, kita panggil lagi fungsi setnya. Nah, ternyata kalau untuk set itu, yang dalam kurung adalah value-nya. Kayak gitu. Jadi dia value-nya nanti, misalnya kamu mau ngapus apa gitu, nanti value-nya aja yang ditulisin di sini. Atau nanti kalau misalnya mau ngapus book ya berarti tulis aja book di sini, nanti hilang booknya kayak gitu. Nah, apa yang terjadi jika kan tadi ini udah nggak punya 5 nih. Aku mau nge-remove lagi nih. Kira-kira apa yang terjadi? Error ya. Dia error karena nggak ada 5 di dalam si set ini kayak gitu. Paham? Oke. Pas aku panggil pasti masih tetap ya di sini. 3. Oke, book, hello world, zombie. Nah, selanjutnya di set juga ada fungsi length atau len. Ya. Fungsi len atau length ini untuk tadi mengukur banyaknya data yang dalam si set ya. Kalau konstan set berarti set kayak gitu. Sampai sini paham tidak? Paham, yakin? Ya. Yakin? Oke. Sebentar ya, aku kamar mandi dulu. Oke.
Halo. Sudah balik lagi aku. Oke, tadi saya sudah. Sekarang kita ke dictionary, ya. Dictionary. Nah, dictionary apa ya? Aku lupa deh. Udah aku baca. Bentar. Ntar aku buka dulu sel-selnya. Wait. Nah, dictionary itu datanya berpasang-pasangan. Contohnya ini ada apa ya? Ibaratnya kata kunci kali ya. Ada atau variabel, ya bisa dikatakan gitu ya. Misalnya ada key 1 atau kata kunci 1 atau variabel 1. Nah, dia akan memiliki sebuah nilai kayak gitu. Terus sampai seterusnya nanti dia ada data kedua atau variabel 2 atau key 2, ntar dia juga punya nilai. Nah, contohnya untuk sintaksnya dia pakai kurung kurawal, terus ada key 1 ya, dipisahkan dengan titik 2. Kemudian ada value-nya, kemudian pakai koma dia misalkannya. Jadi per ininya pakai koma. Per apa ya? Per datanya gitu ya. Per data sama pasangannya si variabel itu pakai koma. Contoh, misalnya data satu kelas, data berat badan siswa gitu ya. Misalnya berat badan A memiliki berat badannya 47, B memiliki berat badannya 30 kayak gitu. Nanti terus tuh sampai bawah kayak gitu. Nah, ini contoh nih. Aku mau bikin. Misal di sini ada K1 10 punya datanya. Terus K2 nilainya 13,5. Terus aku punya data nih. Data itu hello world. Nah, ada list K itu ada tuple ya bentuknya ya. List ya. Namanya juga list K. List, bentuknya list. Terus ada dictionary level 2. Jadi dalam dictionary ada dictionary lagi. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya Arduino mungkin kamu familiarnya dengan if ada else if kayak gitu. Kan nanti ada di dalam sub-subnya lagi kayak gitu. Nah, dictionary level 2 ada lagi tuh. Nah, dictionary level 2 ada case 1 lagi, ada data lagi. Nah, kemudian di sini posisinya dibalik nih. Ya, ini 10 nilai di sini atau ini dijadikan key-nya ya. Nah, kita coba aja kita running dulu. Oke, ini udah kita running. Kalau misalnya kita jalankan tipe datanya, pasti dia dictionary. Nah, kemudian ini dir ya. Di dalam dir tuh ada apa? Di dalam dictionary itu ada apa aja? Ini kita bisa gunakan di sini ada clear, copy, get, item, pop, bla bla bla. Nah, ini kamu bisa lihat. Nah, di dictionary ini aku close aja ya. Nah, dictionary ini kita bisa memanggil semua elemennya. Caranya gampang. Dictionary ya udah tinggal kita tulis aja apa judulnya. Judul dictionary kita. Misalkan tadi aku bikin my dictionary. Nah, ini aku panggil my dictionary. Nah, hasilnya sama seperti yang tadi aku tuliskan kayak gitu. Nah, bedanya di sini. Kamu lihat deh. Di sini kan ada case 1 10 ya. Ya enggak? Case 1 itu 10 ya. Sedangkan di sini 10 itu high. Kayak gitu. Nah, di sini mana nih? Ini urutannya. Urutannya nih. Urutannya di sini kan dia tadi posisinya di bawah ya. Nah, urutannya dia berubah nih. Jadi yang angka dulu baru yang huruf kayak gitu untuk urutan dictionary-nya dia posisinya berubah. Nah, terus kalau kamu manggil dari dictionary itu kamu tinggal tulisin aja key-nya atau variabel yang kamu pakai. Misalnya di sini key2. Aku akan manggil variabel dengan nama key2 dan akan muncul hasilnya 13,5. Kalau aku ganti jadi key1 ya.
di sini hasilnya akan 10. Ya. Kalau aku ganti ya. Oke. Misalnya nih sekarang aku ganti nih. Aku ganti jadi 10. Aku coba memanggil yang atas ini nih. Bisa nggak jadi high dibalik kayak gini? High. Nah, keluar ya. Jadi yang pokoknya sebelah kiri itu dia itu akan apa ya? Kata kunci lah, kata kunci atau variabel yang digunakan gitu ya. Dan sebelah kanan itu pasti nilainya. Jadi ntar dipanggil kayak gini. Nah, sekarang coba aku mau balik. Aku sekarang mau bikin high. Apakah muncul 10? Menurut kamu muncul 10 nggak? Sorry. Aku mau manggil high nih. Menurut kamu bakal muncul 10 atau error? Halo? Aku sekarang mau 10. Mau manggil high. Kan sedangkan high itu ada di value ya, di bagian value. Nah, kira-kira dia akan munculin kata kuncinya 10 ini apa enggak? Enggak. Error. Coba kita cek. Nah, benar, error ya. Karena ini value. Yang sebelah kanan itu dianggapnya value. Sebelah kiri itu ada kata kunci. Jadi kalau kita mau manggil, kita harus manggil kata kuncinya. Nah, di sini kenapa 10 sedangkan di sini 10 bisa. Padahal di sini 10 itu adalah value ya, di sini 10 value. Ya. Walaupun di sini 10 itu value dari case 1, tapi 10 itu juga adalah kata kunci dari high. Jadi bisa dipanggil kayak gitu. Paham? Paham, oke. Nih, misalnya aku mau manggil yang lain. Kayak di sini aku manggil list K. Ya. Nah, muncul nih. Nah, ini yang tadi aku jelasin. Aku mau manggil yang 14,77. 14,77 adalah kata kunci dari false. Nah, dia kan hasilnya juga false. Nih, coba kita run ulang. Oke, false ya. Kita close dulu biar enak. Nah, sekarang kita bisa mengubah nilai dengan Belum. Aku lagi las. Kenapa? Dipanggil gue? Halo? Halo. Kamu lagi dipanggil? Iya. Oh, mau ke sana dulu nggak? Enggak. Nggak. Oke, lanjut lagi ya. Nah, di sini kita juga bisa mengubah nilai untuk si kunci di dalam dictionary. Misal ya, di sini data ada ini data ya. Di sini nih, data tuh kan isinya harusnya hello world ya. Data itu isinya hello world. Nah, sekarang aku mau ganti. Jadi hello world update. Coba kita jalankan dulu. Apakah berhasil? Nah, kita panggil my dictionary-nya. Berhasil nggak kira-kira? Nah, berhasil ya. Jadi kita bisa mengupdate-nya data di dictionary dengan kata kuncinya, manggil kata kunci, baru kita ubah value-nya kayak gitu. Sebenarnya ini hampir mirip sama kayak yang list tadi itu ya, yang sebelumnya. Kan kalau list itu indeksnya, ya kan? Baru nanti diupdate datanya. Kalau ini kata kuncinya, update kayak gitu. Nah, terus kita juga bisa delete item dari dictionary menggunakan kata kuncinya. Misal di sini aku mau delete nih K2. Nah, oke, K2 di sini ya. Nih, aku mau ngapus 13,5. Berarti ini harusnya hilang nih. Coba aku running dulu dan aku tampilin hasilnya. Nah, bener ya. K2 itu hilang jadinya. K2 sama nilainya itu bakal hilang karena kita hapus kayak gitu. Nah, ternyata di dictionary juga mensupport fitur slicing dari data apa? Data apa nih? Yang kurung siku. Ya, data apa? Kurung siku itu list ya. List. Kalau kurung siku list, kalau kurung biasa tuple, kalau kurung kurawal itu set. Nah, ini jangan lupa. Karena ada berbeda-beda juga. Kayak gitu. Nah, my dictionary list dari indeks 1 sampai indeks 2 ya. Coba list K di sini kan, list K nih.
list K di sini. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Ingat kan? Di sini walaupun tertulisnya dari indeks 1 sampai 3, tapi yang akan muncul hanyalah indeks 1 dan 2. Karena si yang paling terakhir tidak termasuk hitungan ya. Nah, ini kalau aku jalanin. Nah, ini ada hello sama 3,4. Karena 1 itu indeks 0, hello itu indeks 1, 3,4 itu indeks 2, dan true itu indeks 3. Nah, sedangkan ingat fitur slashing yang kemarin kita pelajari, dia yang terakhir nggak dimasukkan, kayak gitu. Jadi, walaupun sampai 3, ternyata yang bakal masuk cuma sampai 2, atau sebelumnya ya, kayak gitu. Nah, kita juga bisa mengecek dictionary yang ada di dictionary, kayak gitu ya. Dictionary ada dictionary. Jadi di sini di dictionary level 2 kita punya kan ada data ya, kata kuncinya data, nilainya false. Nah, kita mau cek. Ya ini sama aja kayak yang fitur list sebelumnya yang bertingkat susun-susunannya. Pertama berarti di sini dictionary yang pertama, habis itu dictionary yang kedua kita panggil. Kata kunci dictionary pertama kita panggil. Oh, dictionary level 2. Nah, dari dictionary level 2 kita panggil juga kata kuncinya. Nah, dia akan menghasilkan false kayak gitu. Ini kalau aku ganti jadi K1, nah, aku ganti jadi K1, hasilnya akan 23,5 ya, bukan 10. Kenapa bukan 10? Karena kita manggil dictionary level 2 dulu, baru kita panggil K1. Jadi K1 yang dipanggil di sini adalah yang ada dalam dictionary level 2, bukan K1 yang ada di dictionary yang pertama. Paham? Oke, terus ada custom dictionary. Nah, ini apa ya? Coba deh kita tes dulu. Aku agak lupa nih sini. Oke. Oh, di sini ada nih. Oh, gini, urutannya gini nih. Ya. Punya nama, namanya siapa, umurnya berapa. Namanya siapa, umurnya berapa, namanya siapa, umurnya berapa. Sekitaran. Oke. Nah, di sini kita akan ngeprint nih. Ngeprint umur ya. Kita akan ngeprint umur kostum dictionary indeks yang keberapa gitu ya. Indeksnya yang keberapa? Kan ini apa? Siku ingat apa tadi? List ya. Kalau list itu kan dipisahkan pakai koma ya. Ya kan? Dipisahkan pakai koma atau gini, kalau misalnya biar gak bingung, kita nulisnya gini nih. Coba bentar. Mungkin kalau gini lebih dimengerti ya. Bentar, aku dulu. Oke. Ini coba aku urutin panjang dulu. Oke. Sebentar ya. Oke. Semoga kalau diginin lebih gampang dipahami. Oke. Oke. Nah, di sini kan kurung siku itu kan list ya. Nah, terus tadi kalau kurung kurawal, formatnya ada key, ada value, itu kan dictionary. Jadi, dalam data list, ibaratnya gini ya, aku nyebutinnya, aku punya data list,
di dalam data list ada dictionary-nya, kayak gitu. Yaitu ada nama sama umur, nama sama umur, nama sama umur. Nah, aku mau manggil nih salah satu dari nama berikut. Misalnya aku mau ngecek, bentar, mau manggil nama orangnya itu, terus sama umurnya berapa. Misal aku mau si Budi gitu ya. Atau Handoko lah, misalnya sini Handoko nih. Aku manggil Handoko, aku mau tahu nih si Handoko itu umurnya berapa. Nah, ini kita bisa pakai gini nih. Umur di sini kan string ya. Ditambah custom dictionary ya. Cost dictionary itu indeks pertama, kalau Handoko itu berarti indeks ke berapa? Kedua ya. Bukan pertama. Kedua. Karena indeks 0 tuh yang ini. Ya. Kenapa gini? Nah, indeks 0 itu sampai sini. Sampai koma pertama. Indeks 1 itu sampai koma kedua. Nah, indeks 3 itu yang terakhir. Indeks 0 itu yang pertama, koma pertama. Indeks 1 itu koma yang kedua. Nah, indeks 2 itu yang ketiga ya. Nah, aku kan memanggil tadi si Handoko. Berarti custom dictionary indeks kedua aku memanggil nama nih. Nama. Nah, terus ditambah, ya ini string adalah tuh string ya. Untuk ngeprint biasa di Python. Terus, nah ini ternyata aku ubah lagi nih. Jadi string di sini. String custom dictionary yang ke indeks 2 ya. Nah, habis itu aku panggil umurnya. Jadi nanti saat aku jalankan, nah dia muncul. Umur Handoko adalah 45. Umur tadi string, Handoko didapat dari apa? Kita manggil custom dictionary, indeks kedua, dengan key-nya nama. Ini nama, berarti muncul Handoko. Adalah itu string lagi. Nah, terus kita panggil lagi nih umur. Itu dari custom dictionary indeks kedua, di sini indeks kedua, dengan key-nya itu umur. Nah, muncul deh 45. Paham nggak? Iya. Ya, oke. Lalu. Oke, selanjutnya di sini ya. Nah, built-in function pada dictionary juga ada di sini kayak len gitu ya. Len. Di sini len itu untuk panjang. Biasa ya, length dari length untuk panjangnya dictionary. Jadi ada berapa gitu. Nah, ini length-nya dari my dictionary ya. My dictionary itu yang ini tadi yang atas nih. Nih, my dictionary. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Ya, ada 6 data lainnya. Nah, terus ada juga ada fungsi get. Get itu untuk mengambil value pada dictionary berdasarkan key. Kayak gitu. Atau kalau tadi kita mau misalnya ngeprint gitu kan. Tadi kan kita ngeprint untuk manggilnya bisa juga pakai get. Nah, di sini kayak contoh, kalau key 1 nanti dia akan menghasilkan 10. Ya, di sini. Sama aja kan dengan cara yang sebelumnya kita coba. Mana nih? Tadi mana? Ini ya. Nah, my dictionary misalnya tadi key 1 kita ulangi di sini. Oke. Key 1. Nah, dia juga pasti akan ngasilin 10. Nah, sama aja gitu caranya ya. Nah, lanjut. Tadi get untuk ngambil data namanya. Terus ada juga lagi misalnya get tadi kan yang data. Tadi datanya udah diupdate. Jadi hello world update gitu. Nah, terus dengan menggunakan get, kalau misalnya key tidak ditemukan pada dictionary, hasilnya nggak bakal error. Bedanya gitu. Kalau misalnya kita nggak nemukan
key-nya di dictionary, asalkan pakai fungsi get, dia nggak bakal error, tapi dia akan munculkan apa ya? Coba kita cek. Kalau pakai get nih ya, kalau get, kita cari kata not found, dia nggak bakal error tuh. Jadi ya udah kosong aja, nggak ada apa-apa, nggak ada output apa-apa. Sedangkan kalau misalnya kita pakai cara yang sebelumnya, yang pakai siku ya, siku kita langsung si key-nya, key value-nya, key-nya itu, nah ini bakal terjadi error, muncul error di sini. Nah itu bedanya pakai yang get sama yang nggak pakai get, kayak gitu. Paham? Oke. Nah terus selanjutnya ada mengambil semua key pada dictionary sebagai list. Jadi dari dictionary kita bisa ubah juga loh ternyata jadi list kayak gitu. Tapi sini kita akan manggil key-nya doang nih. Semua key akan kita ubah jadi list. Nah, di sini ini kita close dulu deh bentar. Oke, di sini mydictionary.case. Nah, jadi kita akan memanggil seluruh case yang ada di dictionary dan dijadikan list. Nah, kayak gini. Case 1, data, list case, dictionary level 2, 10, 14,77, kayak gitu. Nah, bisa juga kita mengambil semua value pada dictionary sebagai list. Caranya mirip. Kalau tadi untuk ngambil key-nya jadi pakai case, sekarang value-nya pakai values. Nah, langsung deh hasil-hasilnya. Kan case 1 10, data itu hello world update, list key itu ini ya, list ya, list. Terus dictionary level 2 ini ada dictionary, terus 10 di sini case 10 value-nya high. Terus key 14,77 value-nya false gitu. Nah, kita juga bisa mengakses sub dictionary atau tadi sebenarnya contohnya udah dicontohkan ya. Sorry. Nah, di sini kan yang ada sub dictionary itu di sini ya. Dictionary level 2 ya. Jadi ada dictionary dalam dictionary, yaitu dictionary level 2. Nilainya segini. Nah, kita coba panggil dulu nih dictionary level 2. Ya, dictionary level 2 ternyata datanya segini. Nah, dalam dictionary level 2, aku mau manggil. Aku mau tahu nilai dari si K1. Nah, sama aja ininya, susunannya. Dictionary, terus di sini nama kata kunci ya, kata kunci dari dictionary yang utama, kemudian kata kunci lagi dari dictionary yang kedua. Nah, ini saya ulangi, hasilnya 23,5 kayak gitu. Tahu ini kalau aku tadi ubah lagi jadi data gitu ya. Data, nah di sini data dia akan menghasilkan false kayak gitu. Paham? Oke. Nah, kemudian ada struktur konversi. Wait, bentar dulu. Agak nge-lag sepertinya, guys. Kita lama banget ini buka ini. Ada nge-lag. Nah, di sini. Nah, kan tadi tipe-tipenya udah kita pelajari kan ada list, tuple, set, dictionary ya. Nah, kita juga bisa konversi. Sama sebenarnya kayak yang sebelumnya. Sebelumnya kan kita konversi tipe data ya, kayak dari integer, long, terus long salah, integer, float, ya long juga bener sih sebenarnya. Integer, float, terus string gitu, kita konversi kan. Nah, ini juga kita bisa konversi. Ya. Nah, kayak gini, misalnya pakai set, list, tuple, dictionary. Enaknya kita langsung coba di sini prakteknya. Nah, misal aku punya list nih. Ingat, list itu tadi kurung siku ya. Kurung siku. List itu kurung siku. Aku punya data 1, 2, 2, hello, true, 4, 5. Nah, kan kalau misalnya aku cek tipenya pasti tipe list dong. Karena sintaksnya seperti ini ya, list. Nah, aku mau ngubah nih dari list jadi set. Caranya gampang. Kita bikin nama variabel dataset kita. Di sini aku tulis myset ya.
my set sama dengan set my list. Jadi si list ini nih atau ini keseluruhan ini nih ya akan diubah jadi set kayak gitu. Kataku running sebentar. Oke. Nah, pas dimunculin nah, dia hasilnya kan 1, 2, 4, 5, hello. Dia akan berubah jadi dataset. Loh, duanya kemana? Kok cuma satu? Kemana? Tahu nggak kira-kira? Halo? Tahu nggak duanya kemana? Kan my list kan. My set. Duanya kemana? Kok cuma satu duanya? Karena keduplicate. Ada iya. 2. Oke, Ada 2. benar ya. Jadi kalau set tadi kan nggak boleh ada data double ya. Gitu. Oke, benar. Nah, selanjutnya kalau misal aku jalankan lagi, nah tipenya udah jadi set kayak gitu. Nah, sekarang aku coba ubah nih. Tadi yang sebelumnya aku dari list ini nih, my list, aku ubah jadi tuple. Sama sintaksnya. Variabel data tuple-nya apa? Kita ubah sama dengan tuple dot apa yang mau tuple buka kurung apa yang mau kita ubah. Nah, ini saat kita ubah, ini tipe datanya pasti tuple ya. Nah, ini kita akan langsung coba aja. Kita cek. Nah, di sini udah tuple. Tahu tuplenya dari mana? Lihat tanda kurungnya. Di sini kurungnya udah kurung biasa ya. Kurung biasa itu tuple, kurung siku tadi list, kurung kurawal itu set. Oke? Oke nggak? Halo? Nah, tapi di sini bisa nggak sih dataset kita ubah ke dictionary? Nah, ini nggak bisa ya. Nah, nggak bisa kenapa? Tadi kan syarat dictionary itu ada key, ada value, ada key, ada value. Nah, ini di sini cuma ada key doang atau value doang. Kayak gitu. Paham? Paham tidak? Paham. Nah, oke, ada yang mau tanyain nggak? Nah, untuk pertemuan kali ini sih sampai sini dulu materinya. Kayak gitu. Jadi, kamu coba ada yang mau tanyain nggak? Nah, nanti untuk ini materi kedua ini, kalau nggak nanti aku di Google Classroom aku pecah-pecah lagi ya. Kan kemarin itu, pertemuan kemarin itu kan gabungan dari materi 1 yang sebelumnya sama materi 2 yang awal-awal ya. Nah, nanti di Classroom biar kamu nanti gampang belajarnya, aku pisah lagi deh. Jadi nanti pas pertemuan 2 itu materi 1 ya. Terus pertemuan 3 yang kemarin udah kita Google Meet itu nanti aku buatin materinya biar lebih rapih. Jadi kamu bisa sekalian ngecek videonya, ngecek codingannya kayak gitu ya. Buat ntar ngetes coba-coba gitu. Nah, kalau di sini kan sebenarnya materinya 2 materi, tapi kita lakukan dalam 3 pertemuan. Nah, nanti aku akan bikin juga deh jadi 3 materi gitu. Jadi 3 pertemuan yang sama sekarang ini akan aku ubah jadi 3 materi juga. Gimana menurut kamu? Oke nggak? Oke. Oke. Bener kamu nggak ada yang mau tanyain? Bener nggak ada. Bener. Tapi nanti kamu ini ya, jangan lupa latihan-latihan lagi ya. Kamu juga bisa kok cari misalnya ya kamu googling lah gitu. Googling tentang Python boleh nanti cek-cek gitu. Nah, di sini kan udah bilang dari sebelumnya kita akan kemungkinan untuk komputer vision ini kita akan belajar Python karena Python itu bahasa pemrogramannya. Nah, dan kita akan belajar Pythonnya itu dasar, tapi dasarnya nggak sampai dalam banget gitulah. Karena kalau mau dalam banget ya nanti kelas sendiri gitu, kelas Python sendiri kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini kakak akan ngajarin yang akan digunakan di computer vision nanti ya di pertemuan-pertemuan berikut-berikutnya kayak gitu. Oke, nggak ada yang mau tanyain benar? Gak ada. Coba aku stop share dulu, coba aku lihat kamu, mana kamu? Oke. Oke, benar nggak ada yang mau tanyain? Gak ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu kali ya
pertemuan kali ini? Oke. Oke. Ya udah, kalau nggak ada, kita cukupkan dulu pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kamu belajar lagi juga ya. Oke, sampai jumpa. Oh ya, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu dong. Kan tadi kita udah berdoa di awal. Yuk, kita berdoa dulu, semoga ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Dadah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye.